Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Jenny. Oke, teacher sambil absen ya. Hari ini adakah yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Billy. Billy kenapa Billy? Alasan keterangannya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Wah, ya. Lalu siapa lagi selain Billy? Dendra. Dendra kenapa Dendra? Di luar izin ya. Lalu Sally, Kenzo. Berarti 4 orang ya. Billy, Kenzo, Dendra dan Sally tidak hadir. Oke. Ya, ini kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya, yang sudah kita tentukan sebelumnya saat asesmen awal ya, dimana kalian teacher sudah bagi menjadi 4 kelompok. Ini sudah betul teman-temannya? Tidak tertukar? Ya, oke. Kalau gitu sekarang siapkan buku paketnya, buku tulis, alat tulisnya di meja ya. Kita akan mulai belajar ya. Sudah? Ya, sambil kalian menyiapkan, teacher mau tahu dong, teacher tanya dulu, kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini nih, pagi ini? Apakah happy, ceria, atau ada yang lagi galau-galau mungkin? Kira-kira siapa yang mau sharing? Adakah yang mau sharing? Boleh? Oh ya, Jen. Gimana Jen? Gimana perasaan Jen hari ini? Happy banget. Happy. Kenapa Jen? Terlihat ya, Jen sangat happy. Kenapa happy-nya? Karena dapat uang jajan lebih hari ini. Auto happy kalau gitu ya, dapat uang jajan lebih. Berarti seharian aman nanti ya Jen ya. Iya. Hari ini berarti harus semangat Jen ya, belajarnya ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Jen, sudah sharing ke kita semua. Nah, untuk yang lain juga ya, supaya kalian bisa semangat juga seperti Jen ya, supaya nanti kalian belajarnya lebih baik, lebih aktif ya. Kita ice breaking dulu. Teacher aja kalian ice breaking untuk membakar semangat kalian. Ya, sekarang berdiri dulu, berdiri, semua berdiri. Jadi ketika teacher bilang 1, kalian angkat tangan kanan, ha, gitu ya. 2, hu. 3, hi, digoyang tangannya ya. Bisa? Yang semangat dan kompak ya. Coba kita coba dulu. 1. Nah, lebih keras lagi. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan bisa duduk kembali. Ya. Oke. Kita mulai ya. Nah, di sini teacher punya sebuah gambar ya. Kira-kira dari yang kalian lihat apa di sana di gambar itu? Tiang bendera. Tiang bendera. Apalagi sedang melaksanakan upacara bendera. Tuh, kalian juga ya setiap hari apa biasanya? Hari Senin. Senin ya. Setiap hari Senin kita ada upacara bendera di lapangan. Nah, kira-kira saat upacara bendera tuh, apa yang kalian rasakan di sana? Panas. Dari teriknya matahari. Kena terik matahari katanya. Yang lain yang di belakang? Apa yang kalian rasakan? Panas juga, sama ya. Oke, berikutnya gambar kedua sekarang. Nah, kalau di gambar kedua apa yang bisa kalian amati? Orang mau ngerebus jagung ya. Nah, kira-kira kalian pernah nggak nih, mungkin yang cewek-cewek juga ya, seperti yang digambar, waktu mau misalnya masak sayur, atau yang cowok-cowok mau masak mie gitu, masukin mie-nya ternyata
airnya ada yang nyiprat, lalu kalian kena. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah ya. Oke, kira-kira kalau dilihat dari gambar gimana kondisi airnya itu di sana? Mendidih, betul. Nah, sekarang gimana rasanya ketika kalian kena cipratan air yang mendidih? Kira-kira panas, panas. Ya, panas juga ya. Nah, coba sekarang kita bandingkan nih. Antara gambar 1 yang tadi dengan gambar 2. Saat gambar 1 kalian bilang tadi panas. Gambar 2 juga panas. Kira-kira kalau kita bandingkan, mana yang lebih panas nih? Antara gambar 1 atau di gambar 2? Gambar 2. Di sini gambar 2. Kira-kira kenapa kalian sebut di gambar 2 yang lebih panas? Apa yang membedakan tingkat panasnya? Kena kulit langsung. Saat di luar tidak kena kulit langsung. Gimana? Gambar di kanan itu suhunya relatif. Kanan itu gambar 1 atau 2? Yang mana? Gambar 2 suhunya lebih tinggi. Nah, ini bisa nih. Jadi suhu ya. Dari mana kalian bisa membedakan tingkat panasnya dari suhu itu tadi? Kira-kira ada yang tahu nggak suhu udara siang hari rata-rata? Atau ada yang mau nebak mungkin berapa derajat Celcius? Di Indonesia kisaran 20 ke atas. Sekitar Kisaran 20 Celcius sampai 20 sampai 30. Yang lain ada yang mau menebak mungkin? Nebak-nebak aja. Berapa? Yang di belakang, Angel? 29 sampai 30. Oke, teacher spill ya. Rata-rata suhu udara di Indonesia ini ya, karena kalau di luar negeri mungkin siang hari malah dingin ya. Kalau di Indonesia itu suhu rata-ratanya berkisar 30 sampai 35 ya, mendekati lah ya. Itu. Sedangkan kalau suhu di gambar 2, nah itu suhu air panas, Pak. Air mendidih bahkan ya. Nah, kalian pasti tahu berapa suhu air mendidih? 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita bandingkan antara yang kita ambil mentok ya 35 derajat Celcius dengan yang 100 derajat Celcius, mana yang lebih panas? Yang 100 derajat Celcius ya. Lumayan bedanya jauh. Tuh ya. Nah, ngomong-ngomong tentang suhu, nah jadi pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang suhu ya. Dimana tujuan pembelajaran kita kali ini dan kegiatan yang akan kita lakukan, pertama nanti kita akan ada studi literatur ya, melalui buku bisa ya, atau nanti lewat internet juga boleh, supaya kalian bisa mengetahui atau bisa menjelaskan apa definisi suhu dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, nanti kita juga ada kegiatan eksplorasi ya, ada alat-alatnya di sini, atau nanti melalui internet juga dijelajah, supaya kalian bisa memilih nanti ya alat ukur suhu yang tepat dan akurat itu seperti apa. Lalu yang ketiga, nanti setelah kalian bereksplorasi, kalian akan menyajikan hasil eksplorasi kalian ya. Nanti akan presentasi di depan ya. Bisa dipahami kira-kira tujuan kita ya. Lalu jangan lupa nanti selama proses pembelajaran berlangsung, teacher akan menilai ya bagaimana kalian proses berdiskusi di kelompok, kerjasamanya seperti apa ya. Nah, jadi silahkan nanti saat berdiskusi dengan kelompok bisa lebih aktif, bekerja sama dengan yang lain ya, mau berpendapat, menghargai pendapat temennya ya, jangan malah marah-marahan jadinya ya. Gitu, bisa dipahami? Oke. Nah, apa itu suhu? Kira-kira sebelum kita studi literatur, ada yang bisa ngasih pendapat? Kira-kira begitu teacher sebut suhu, apa yang terlintas? Apa? Suhu itu apa? Apa kira-kira suhu? Suhu adalah sesuatu yang kita merasakan atau panasnya benda. Sesuatu yang kita rasakan atau panasnya benda ya. Oke. Coba sekarang supaya bisa tahu secara lebih tepat, kalian buka buku paketnya di halaman, cari bagian materi suhu ya.
Coba dilihat Yuri, halaman berapa? Dibuka di halaman 70-71 ya. Coba kalian studi literatur, bisa dibaca dulu, temukan kira-kira apa definisi suhu yang tepat ya. Siapa yang sudah menemukan definisi suhu mungkin bisa dikasih tahu ya, bisa di-share. Oke, siapa? Luis. Apa itu suhu, Luis? Kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda dikenal dan istilah suhu atau temperatur. Oke, jadi suhu berarti suhu adalah derajat atau ukuran panas dinginnya suatu benda ya. Nih. Berikutnya. Nah, teacher punya ilustrasi lagi ini ya. Ada dua gambar ya. Gambar 1 dan 2. Kira-kira dari kedua gambar tersebut apa yang kalian amati nih? Apa yang kalian lihat? Demam. Siapa yang demam? Dua-duanya ya. Ada anak kecil, dua-duanya sedang demam ya. Nah, lalu apa lagi yang bisa kalian amati dari dua anak yang sedang sakit tersebut? Oke, Jen dulu, gimana Jen? Yang nomor 1 pakai indera peraba, 2 pakai termometer. Oke, jadi yang gambar 1 dia dicek suhunya pakai indera peraba. Dia pakai apa di sana? Ditempelin tangannya ya, punggung tangannya. Sedangkan gambar 2 dia pakai termometer. Nah, kira-kira apa lagi nih yang kalian ingin tahu dari kedua gambar ini? 1 pakai indera peraba, 1 pakai termometer. Mana yang lebih akurat? Nah, mana yang lebih akurat kira-kira? Apakah pakai indera peraba atau termometer? Nah, supaya kalian bisa tahu dan menemukan jawabannya, kita akan explore ya, bereksplorasi tentunya dalam kelompok yang sudah kita bagikan pertemuan lalu ya. Dimana di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ini merupakan kelompok kinestetik ya, karena mereka cenderung suka bergerak-gerak ya, aktif. Nah, sedangkan kelompok 3 dan 4 ini adalah kelompok audiovisual, karena mereka ada yang pintar gambar, ada yang suka baca ya. Nah, nanti untuk kelompok 1 dan 2 bisa mengambil alat dan bahannya di depan. Begitu juga untuk kelompok 3 dan 4 mungkin bisa ambil laptop di sini ya, karena teacher sudah menyiapkan video pembelajaran yang bisa kalian lakukan nanti ya. Nah, sebelumnya teacher bagikan dulu LKPD-nya. Ini untuk yang kelompok kinestetik. Silahkan dilengkapi nama kelompoknya ya. Silahkan boleh dilanjut kegiatan eksplorasinya, boleh diambil alat dan bahannya di depan ya. Dilihat di LKPD alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja, silahkan boleh diambil ya. Kelompok 4 boleh diambil. Diambil ini laptopnya. Tulis. Oke, untuk kelompok 1 dan 2 mungkin bisa perhatikan sedikit ya. Nah, nanti hasil dari penyelidikan yang kalian lakukan silahkan bisa tulis di tabel datanya ya. Di sini yang ada gelas A untuk air hangat, gelas B untuk air dingin. Nah, di sana dicatat kalau pakai indera peraba saat dimasukkan ke air hangat gimana rasanya ya, suhunya. Begitu juga ketika dimasukkan di air dingin gimana suhunya ya. Lalu saat dimasukkan ke air yang normal, nah jadi gimana nih, apakah sama dua-duanya rasanya atau hangat dan dingin gitu ya. Sedangkan yang termometer juga nanti bisa dilihat berapa hasil ukurnya ya, berapa derajat di sana di termometer. Masing-masing dicatat air hangat dan air dingin, begitu pula dengan air yang normalnya di sini dicatat. Nih. Ya, sambil ada yang buka kanvanya boleh. Yuri kalau capek mau duduk situ boleh. Ada yang mau langsung buka kanvanya bisa. Ayo dah buka kanvanya.
tarik aja biar nggak kejauhan. Nah, ini buat di sini aja nih, nggak usah. Nah, buat boleh. Yang di sini sudah mulai, sedang menjawab. Oh iya. Pakai indera peraba. Iya, coba bila kita iya, apa bahayanya tadi? Misalnya kalau kalian langsung sentuh suhu yang tinggi, nah, apa yang bisa terjadi? Ini mau bikin apa tadi? Butuh kertas nggak? Buat apa? Boleh pakai satu, boleh. Sudah? Udah, yang ini termometernya coba. Sekarang termometernya udah dapat suhunya belum? Enggak dingin. Nah, masukin dia. Ini masih ada berasanya hangat gitu loh. Ada rasanya tuh dia kayak hangat. Ayo, gimana caranya nih? Ada perbedaan pendapat nih di kelompok 2. Cobain Dua-duanya masukin. Biar kerasa perbedaannya. Agak lama. Pembahasannya sudah. Tinggal kesimpulannya ya, kesimpulannya. Siap? Oke, teman-teman yang lain diperhatikan ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil eksplorasinya ya. Silakan kelompok 1. Halo teman-teman semuanya, kita dari tim Kinestetik 1. Jadi anggota dari kita itu ada Elin, Donata, dan saya sendiri. Nah, tadi kita akan menjelaskan bagaimana analisa kita dari hasil pengelolaan. Jadi saya bakal mulai pembahasan aja. Oke, jadi setelah kita lakukan percobaan tadi, termometer menunjukkan di gelas A itu 33 Celcius, sedangkan di gelas B air dingin itu 20 Celcius. Nah, waktu tangannya juga gitu. Di tangan yang juga air hangat itu juga air hangat, dan ini juga terasa dingin. Habis itu lanjut. Nah, jika termometer sama tangan dipindahin langsung, awal-awal akan terasa beda, soalnya suhu itu membuka waktu untuk berubah. Tapi lama-kelamaan, karena kesesuaian, kedua tangan mengalami sangat panas. Nah, dan kedua termometer. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Selin, Angel, dan saya sendiri Jenny. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil uji coba yang kami lakukan mengenai materi suhu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berkesempatan untuk melakukan uji coba mengenai materi suhu. Alat dan bahan digunakan terdapat termometer, air panas, air dingin, dan gelas kimia dan mangkok. Perhatikan ya. Jadi pada pembahasan kali ini, kami memasukkan kedua tangan ke dalam gelas kimia yang berisikan air panas dan air dingin. Setelah beberapa saat, kita memasukkan tangan ke mangkok yang berisi air biasa. Yang kami rasakan adalah tangan kanan yang berisi air dingin terasa jadi lebih hangat, sedangkan tangan kiri yang berisi air panas menjadi lebih dingin. Lalu pada percobaan termometer, pada air panas termometer menunjukkan angka 32 derajat Celcius dan pada air dingin menunjukkan 23 derajat Celcius. Pada air biasa menunjukkan hasil yang sama, yaitu 30 derajat Celcius. Teman-teman, Hai. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan tema pentingnya mengukur suhu menggunakan alat ukur yang tepat. Sebelum itu saya akan perkenalkan anggota saya. Saya namanya Michelle. Nama saya Yuri. Nama saya Quinn. Daripada tunggu lama, yuk langsung aja kita ke presentasinya. Definisi suhu adalah suhu adalah ukuran kuantitatif untuk derajat panas atau dinginnya suatu benda
diukur menggunakan termometer. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Naomi, Jane, dan Cynthia akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul dan tentang suhu. Definisinya, dalam kehidupan sehari-hari, suhu merupakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda, dikenal dengan istilah suhu atau temperatur. Dua contohnya yaitu indera peraba dan juga termometer. Keempat kelompok sudah mempresentasikan tadi ya bagaimana hasil eksplorasi yang dilakukan. Dari kelompok 1 dan 2 tadi mereka langsung nyoba ya menggunakan alat ukur suhu yang nyata. Sedangkan kalau kelompok 3 4 tadi ada yang searching di internet tadi ya. Teacher lihat kelompok 3 ada yang baca-baca lewat buku paket ya, dan video pembelajaran juga tadi ya untuk kelompok 3 dan 4. Nah, berdasarkan hasil presentasi kalian tadi saat di depan, teacher amati sudah cukup baik ya. Kalian sudah cari tahu antara indera peraba tadi dengan termometer itu seperti apa dalam mengukur suhu. Tadi katanya kalau pakai indera peraba ya kelompok 1 2 yang secara langsung. Tadi kalau pakai tangan misalnya masukin di gelas 1, gelas A yang hangat, gelas B yang dingin. Ya, terus dimasukkan ke air yang bersuhu biasa atau normal. Ternyata yang terasa di kedua tangan kita ini gimana tadi? Sama atau berbeda? Mana Angel berbeda ya. Tadi di video pembelajaran juga ada itu dijelaskan. Nah, ini kalau pakai indera peraba. Tapi kalau yang pakai termometer, meskipun dua-duanya ini tadi ada yang masukin di dingin, ada yang masuk di hangat, seberapa lama pun ya, mau 1 jam 2 jam, tapi ketika sudah kita masukkan ke air suhu normal, nah dia kira-kira tadi gimana hasil ukurnya? Kalau pakai termometer, antara termometer 1 dan 2 sama atau berbeda? Nah, kurang lebih sama. Nah, di situ bedanya ya. Jadi kalau pakai indera peraba dia kurang tepat ya, karena antara orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Makanya tadi di kelompok 2 ada sedikit perdebatan tadi mereka ya, antara yang 2 orang itu mereka merasakan ini ada hangatnya kok, ini terasa hangatnya, tapi yang satu enggak, saya enggak ngerasain. Nah, bukan salah ya, itu memang karena tadi menggunakan alat peraba dia kurang tepat ya, kurang bisa akurat ya, karena hasil dari orang satu dengan orang lain bisa saja berbeda. Bahkan di orang yang sama pun ya, tangan kanan dengan tangan kiri bisa terasa berbeda. Ya, itu dia. Nah, oleh sebab itu dalam mengukur suhu kita memerlukan alat ukur yang tepat ya, seperti salah satunya adalah apa? Termometer. Kalau termometer tadi ada disampaikan oleh kelompok audiovisual karena mereka bisa searching tadi ya di internet, materinya lebih luas, bahwa termometer itu sudah terstandar ya. Ya, baku dia. Jadi mau siapapun yang mengukur, misalnya termometernya dipakai kelompok 1 atau kelompok 2, ya hasilnya nanti kan kurang lebih sama ya, karena dia sudah terstandarisasi ya. Nah, kalau kita simpulkan ya hasil pembelajaran kita kali ini dari definisi suhu tadi, apa suhu itu? Derajat panas atau dinginnya suatu benda. Lalu alat untuk mengukur suhu yang akurat sekarang apa? Termometer. Alasannya tadi bisa salah satunya karena dia menunjukkan derajat ya, derajat berapa panasnya, berapa dinginnya. Lalu nih, sangatlah penting mengukur suhu dengan alat ukur yang tepat ya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau kalian pakai indera peraba tadi tangan ya, kalau menyentuh misalnya panci ya yang lagi ngerebus air, kira-kira gimana tangannya?
Ya, bisa melepuh ya. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan indera peraba ya. Itu. Jadi lebih baik menggunakan apa tadi? Termometer. Sudah aman. Tadi disampaikan sudah didesain ya sedemikian rupa. Jadi dia lebih aman. Oke ya. Jadi sekiranya materinya sampai di situ ya. Nah, sekarang teacher minta kalian untuk berefleksi dulu ya. Nanti refleksinya ini seputar bagaimana perasaan kalian selama melakukan pembelajaran hari ini. Kemudian apa saja yang kalian dapatkan ya. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian sukai, atau mungkin tadi kalau ada kendala. Ini secara individu ya. Jadi silahkan masing-masing nanti mengisi. Coba dibagi. Nah, bisa ditulis nama, kelas, dan tanggal kita saat ini. Kenapa? Iya. Nama kalian masing-masing, nama panggilan boleh. Nah, kalian di sana diminta untuk memilih ya ekspresi kalian hari ini seperti apa setelah mengikuti pembelajaran. Apakah cukup senang atau masih bingung-bingung atau apa di sana ya? Dipilih. Kemudian ada pertanyaan, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Mungkin bisa kalian jelaskan sedikit apa yang kalian pelajari tentang materi suhu hari ini ya. Kalau yang sudah boleh kumpulkan ke teacher sini ya. Bawa ke depan. Oke, dipercepat ya. Ya, sambil kalian mengisi itu, sambil teacher ingatkan sekali lagi ya bahwa pembelajaran kita kali ini teacher harap tidak hanya kalian hafalkan saja, tapi bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Saat kalian misalnya mengukur suhu badan adiknya, kalau orang mama papa lagi nggak di rumah, cari termometer ya. Jangan pakai tangan, betul ya. Sudah. Jadi pas pulang nanti mungkin kalian bisa tanya, kok mama papa udah ada termometer belum di rumah? Kalau tidak ada, sarankan untuk bisa dibeli ya. Boleh beli satu. Kalau di rumah nggak perlu beli termometer seperti mana tadi. Tidak perlu beli termometer yang seperti ini ya, karena ini hanya untuk di lab. Kalau di rumah bisa pakai termometer apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Termometer badan atau klinis disebutnya ya. Jadi kalau demam-demam kalian bisa ukur pakai itu. Oke, jadi itu saja ya yang dapat teacher sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Kita masih membahas materi tentang suhu, yaitu tentang macam-macam termometer. Nanti kita akan pelajari lagi. Kemudian ada skala suhu apa aja ya. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak, teacher akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi. Pagi.